Amos adalah kitab ketiga dari ke-12 kitab nabi-nabi kecil. Nama Amos berarti penanggung beban. Dia adalah seorang gembala domba dan seorang petani buah ara atau kurma dari Tekoa, sebuah desa sekitar 16 km di selatan Yerusalem. Dengan menempatkan dirinya sebagai orang awam, dan sebagai pekerja keras, Amos memiliki kebebasan untuk menyatakan pesan Tuhan tanpa dibebani kepentingan pribadi atau pendapat umum. Hal ini menunjukkan sikap bahwa Tuhan tidak memihak untuk memakai orang yang tidak memiliki pendidikan akademis keagamaan, sama seperti zaman profesionalisme sekarang ini. Kitab Amos secara tradisional dianggap telah ditulis pada pertengahan atau akhir masa pemerintahan Yerobeam II, yaitu sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Pengertian ini didasarkan pada indikasi bahwa kejadian-kejadian sejarah yang disinggung secara tidak langsung di dalam kitab Amos menggambarkan saat Israel yang mendukung Asyur sedang diserang oleh suatu koalisi Siro-Palestina yang anti-Asyur. Kisah Alkitab mengenai pemerintahan Uza dan Yerobeam II dari segi politik dan ekonomi, kedua raja tersebut mendatangkan kestabilan dan kemakmuran pada kerajaan mereka masing-masing. Israel dan Yehuda hidup berdampingan secara damai, dan usaha-usaha perdagangan dan produksi pertanian berkembang dengan pesat. Kemurtadan di dalam agama, kejatuhan moral dan sosial, serta kemerosotan politik kerajaan utara menyebabkan Tuhan mengutus Amos dari Yehuda untuk menyeberangi perbatasan dan bernubuat di Betel dari Israel. Baik berita maupun tujuannya secara logis terbit dari garis besar umum kitab itu dan sangat erat berkaitan dengan nubuat Nabi tentang hukuman dan pembuangan bagi Israel. Pesan pertama, Amos mencela dosa Israel dan meramalkan malapetaka nasional. Pesan kedua, Amos menyalahkan perbuatan-perbuatan tertentu dari ketidakadilan sosial dan kemunafikan agama. Pesan ketiga, Amos mengaitkan 5 penglihatan yang dialaminya, yang kesemuanya berhubungan dengan hukuman dan murka Tuhan atas Israel. Pesan keempat, Amos mengakhiri pelayanannya kepada Israel dengan janji mengenai pemulihan dan berkat mesianis. Di sini tujuannya adalah membesarkan hati dan menanamkan pengharapan di dalam sisa-sisa umat yang hidup benar di antara bangsa itu dengan meyakinkan mereka bahwa hukuman Tuhan bukanlah akhir dari segalanya. Gaya bahasa yang berani dan menarik perhatian, menunjukkan bahwa dia seorang yang berintegritas dan memiliki keyakinan yang kuat. Unsur-unsur penglihatan dari kitab Amos menolong menerangkan bahasa yang bersemangat yang digunakannya. Gambaran penggembalaan dari berbagai ilustrasi, metafora dan pertanyaan retoris memperlihatkan akar pedesaan sang nabi. Akhirnya, bagian-bagian yang berisi nyanyian dari kitab ini, memberikan indikasi kalau Amos mempunyai beberapa kemampuan di bidang puisi dan musik. Ucapan-ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa menentukan nada kitab ini karena semuanya menekankan penghancuran dan pembuangan. Rangkaian perkataan-perkataan nubuat dan penglihatan itu secara khusus menjadikan Israel sebagai sasaran murka Tuhan, meningkatkan tema hukuman dari ancaman menjadi kenyataan, dan mempertegas kemalangan bangsa itu yang akan segera terjadi dan tidak dapat dihindari. Struktur khas kitab ini memasukkan yang luas dari macam-macam bentuk ucapan nubuat, pengulangan kata-kata dan ungkapan-ungkapan dan susunan sastra yang dibakukan. Sisa dari kitab Amos mengikuti pola khas dari para nabi pra-pembuangan, ucapan-ucapan ilahi tambahan yang mengandung kecaman, ajaran, atau nasihat, sebuah panggilan untuk bertobat, dan sebuah janji pemulihan di masa yang akan datang bagi sisa bangsa Yahudi yang setia. Dalam Amos 3 ayat 10, Amos menegur Israel karena ketidakmampuan mereka untuk berbuat jujur. Nabi menegaskan aspek-aspek internal dari hubungan perjanjian dengan Yahweh, termasuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan menaati hukum-hukumnya. Pengajaran Amos memberikan sebuah ilustrasi perjanjian lama yang berguna mengenai konsep-konsep pelayanan sosial, yang merupakan komponen penting dari perhatian sosial Kristen yang sejati.